Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnia dengan nomor NIM 41032107222003. Mahasiswa RPL Program Studi PG PAUD Universitas Islam Nusantara Bandung. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Sejarah Revolusi Industri. Pengertian revolusi industri, yang pertama, perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Kedua, revolusi industri ditandai dengan akibat-akibatnya yang revolusioner dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Faktor terjadinya revolusi industri, pertama, masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia. Yang kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia. Ketiga, aturan hukum atau menghormati kesucian kontrak. Yang keempat, sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan. Yang kelima, adanya pasar bebas atau kapitalisme. Revolusi industri telah terjadi sekitar 4 kali tahapan, yaitu dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang industri 4.0. Revolusi sendiri yaitu suatu perubahan corak budaya dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Juga kebiasaan yang sering dilakukan berhubungan dengan dasar kehidupan masyarakat yang singkat. Sedangkan untuk industri yaitu suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang yang berharga atau berkualitas. Revolusi industri juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan cara kerja manusia secara fundamental karena melahirkan hal-hal baru yang dapat membantu dan juga dibutuhkan pada kehidupan manusia. Era revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris pada pertengahan abad ke-18. Revolusi industri terjadi di Inggris sekitar tahun 1760-an hingga 1840. Inggris muncul sebagai negara industri pertama di dunia setelah berhasil melakukan transisi dari masyarakat pedesaan, pertanian, menjadi masyarakat industri perdagangan. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik dalam sejarah dunia, di mana hampir seluruh aspek kehidupan dipengaruhi olehnya. Dari Inggris, revolusi industri kemudian menyebar ke negara-negara Eropa Barat, Amerika, baru ke seluruh dunia. Menurut analisis para sejarawan, Inggris menjadi negara pertama yang melakukan revolusi industri karena Inggris memiliki keunggulan berupa 3 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Banyaknya penemuan dan inovasi. Salah satu alasan revolusi industri dimulai di Inggris adalah karena banyak penemuan dan inovasi terpenting yang mendorong revolusi dikembangkan di sana. Contohnya adalah penemuan mesin Emmental pada tahun 1762, inovasi mesin uap James Watt yang lebih efisien
dan banyak inovasi lainnya di sekitar industri yang mendukung terjadinya industrialisasi. Bahasa Inggris seperti bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, dan Belanda melakukan eksplorasi pelayaran pada Age of Discovery atau masa penemuan dari tahun 1400-an hingga sampai 1600-an. Eksplorasi pelayaran ini berujung pada imperialisme dan penjajahan, di mana banyak dari kekuatan ini semakin memperluas kepemilikan teritorial mereka. Masa kolonisasi ini terjadi pada tahun 1800-an hingga awal 1900-an atau era industri 1.0 yang menjadi alasan orang Eropa menduduki benua lain diantaranya adalah ekonomi dan geografi. Era revolusi industri 2.0 tahun 1945 ketika Indonesia merdeka masuk pada era revolusi industri 2.0 atau antara tahun 1870 sampai 1970. Contoh buktinya adalah pembangunan jalur kereta api, pabrik gula, dan lain-lain. Era ini dinamakan revolusi industri 2.0. Nama-nama besar seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan sebagainya hadir mewarnai era ini. Pada era inilah dunia industri manufaktur mampu merakit benda-benda seperti lampu modern, mobil, pesawat, telegraf, dan lain-lain. Setelah revolusi industri 2.0 berakhir, muncul era baru yang dinamakan era revolusi industri 3.0. Era revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Karena hal inilah revolusi 3.0 memiliki nama lain yaitu revolusi digital. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Salah satu komputer pertama dikembangkan di era Perang Dunia II sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman, yaitu komputer yang bisa diprogram pertama yang bernama Colossus adalah mesin raksasa sebesar sebuah ruang tidur. Era revolusi industri 4.0. Pada era revolusi industri 4.0 ini, segalanya semakin mudah. Internet of Things atau LOT atau LOT membuat jarak yang dulu terasa jauh sekarang menjadi terasa dekat. Hanya dengan smartphone kita bisa mendapatkan yang kita inginkan. Hanya dengan smartphone kita bisa mendapatkan yang kita inginkan. Informasi dari belahan dunia lain bisa kita peroleh dengan cepat. Berita-berita aktual tentang perkembangan dunia bisa kita dapatkan hanya dengan membuka internet kapanpun dan dimanapun. Sekarang ini di dunia seperti berada di genggaman kita. Generasi yang akan mendominasi populasi manusia pada era revolusi industri 4.0 adalah generasi yang lahir mulai tahun 1995 sampai sekarang. Dalam laporan World Economics Forum, 80% skill yang diperlukan tenaga kerja untuk bisa bersaing dalam era revolusi industri 4.0 adalah penguasaan soft skill selebihnya. Technical skill atau keterampilan teknis hanya berada dalam skala 12%. Satu hal yang pasti dihadapi pada era revolusi industri 4.0 adalah perubahan seperti revolusi industri yang terjadi sebelumnya.
Pemerintah memiliki agenda untuk mewujudkan pembukaan 10 juta lapangan kerja baru di tahun 2030, di mana industri Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu mengimplementasikan Industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Selain menciptakan lapangan kerja baru, implementasi Industri 4.0 di Indonesia memastikan pertumbuhan secara inklusif sebagai langkah awal dalam menjalankan peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah akan menjadikan 5 industri nasional sebagai fokus implementasi Industri 4.0 di tahap awal. Kelima industri tersebut ialah makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Kesimpulan, sejak kemunculannya mulai dari era 1.0 sampai sekarang yang kita jalani di era 4.0, istilah revolusi industri 1.0 sampai 4.0 itu sendiri adalah penanda bahwasanya perubahan besar dalam dunia industri tersebut telah terjadi sebanyak 4 kali sehingga melahirkan 4 era yang berbeda. Pendidikan yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0 adalah pendidikan tidak hanya menitik beratkan pada sisi akademik saja, melainkan pendidikan yang juga menitik beratkan pada pembentukan karakter. Menghadapi tantangan besar, era revolusi industri 4.0 ini, pendidikan dituntut untuk berubah, termasuk pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini. Dalam hal itu, tuntutan guru sebagai ujung tombak pendidikan antara lain, guru harus menjadi penggerak perubahan. Guru sebagai teladan, siswa harus berkarakter. Guru harus kreatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.